Terima kasih yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Ketua DK OJK, Bapak Ketua DK LPS, rekan-rekan media dan masyarakat yang mengikuti jalannya KSSK ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan melanjutkan hasil pembahasan di KSSK yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan meningkatnya risiko global, baik karena penundaan penurunan suku bunga Fed Fund Rate maupun ketegangan geopolitik termasuk yang di Timur Tengah yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global tadi, khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencegah keluarnya portfolio inflow, portfolio outflow ke luar negeri, maupun juga menjaga likuiditas di dalam negeri dalam rangka menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan juga mendukung kebijakan fiskal. Untuk itu, kebijakan moneter terus difokuskan pada menjaga stabilitas atau yang sering kita sebut pro stability. Sementara itu, kebijakan makro berdasar sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan juga program ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk menjaga dan mendorong momentum pertumbuhan atau pro-growth. Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25 basis point pada rapat Dewan Gubernur pada 23-24 April yang lalu. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 7%. Kenaikan suku bunga kebijakan moneter ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 sampai 5, 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025, sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro stability. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam rangka memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global tersebut melalui langkah-langkah lain, yaitu yang pertama, kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah, termasuk suku bunga SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, sejalan dengan kenaikan BI rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini menunjukkan keberhasilan dalam seminggu terakhir telah terjadi pembalikan, yaitu masuknya kembali portfolio inflows dalam bentuk SRPI, demikian juga saham, dan kita juga melihat inflow ke SPN sudah kemudian kembali naik. Langkah yang kedua untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga ketahanan dari dampak global adalah terus melakukan intervensi di pasar falas, baik transaksi tunai secara tunai yaitu spot, secara forward domestic non delivery forward, dan apabila diperlukan pembelian SPN dari pasar sekunder. Yang ketiga juga penguatan strategi transaksi term repo SPN dan swap falas
yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Ini untuk memastikan bagi bank-bank yang membutuhkan likuiditas dan mempunyai SPN dapat kemudian menggunakan SPN ini sebagai underlying temripo untuk mendapatkan likuiditas dari Bank Indonesia. Kami terus memperluas window itu agar bank-bank betul-betul terpenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang keempat adalah terus memperkuat strategi operasi moneter yang pro market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, termasuk tentu saja peningkatan volume dan frekuensi SRBI lelangnya yang semula 1 minggu sekali, mulai minggu depan kita akan dua kali seminggu, Rabu dan Jumat, untuk SRBI ini untuk mendorong aliran masuk modal asing sehingga itu memperkuat stabilitas nilai tukar, memperkuat stabilitas moneter, stabilitas SSK maupun stabilitas makroekonomi. Demikian juga untuk SVBI dan SUVBI terus kita keluarkan. Langkah kelima yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan dalam rangka menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia termasuk stabilitas nilai tukar rupiah adalah penguatan koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA. Itulah 5 langkah tambahan selain kenaikan BI rate 25 basis point untuk menjaga ketahanan ekonomi kita dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kita menaikkan struktur suku bunga di pasar uang. Yang kedua, terus melakukan intervensi di pasar falas. Yang ketiga adalah penguatan strategi transaksi term repo SPN swap falas. Yang keempat adalah operasi moneter pro market. Dan yang lima, koordinasi untuk DHE SDA. Itu adalah langkah-langkah yang kami lakukan di bidang moneter. Sementara itu, kebijakan makro prudensial longgar ini semakin diperlonggar untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan dalam rangka mendukung momentum pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makro prudensial longgar yang selama ini sudah longgar, kita terus perlonggar antara lain dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memperkuat atau meningkatkan kebijakan likuiditas, kebijakan insentif likuiditas makro prudensial KLM, kebijakan insentif likuiditas makro prudensial melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yaitu dengan menambahkan sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate, produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, dan bersih, serta jasa sosial. Jadi sektor pembiayaan yang eligible atau yang dapat memperoleh insentif likuiditas selama ini yang sudah kita lakukan, nomor satu adalah hilirisasi, baik minerba maupun non-minerba. Yang kedua adalah perumahan, termasuk perumahan rakyat. Dan yang ketiga adalah pariwisata, termasuk ekonomi kreatif. Dan sekarang kita tambahkan, yaitu sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, dan jasa sosial, di samping sektor-sektor yang penunjang hilirisasi, konstruksi, dan real estate produktif tadi. Dan ini kita juga tingkatkan besaran insentifnya untuk setiap sektor dan ini akan berlaku mulai 1 Juni 2024. Nah, dampaknya pada 1 Juni ini kebijakan ini akan memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah sehingga total insentifnya naik menjadi 246 triliun rupiah. Ini pada awal implementasinya yaitu 1 Juni 2024. Selanjutnya dengan terus pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM diperkirakan
tambahan lagi mencapai 115 triliun hingga akhir tahun 2024 sehingga total insentifnya yang diberikan akan mencapai 280 triliun rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makro Budget akomodatif tadi dengan kebijakan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah maupun juga kebijakan pengawasan mikro Budget oleh KSSK dan juga kita terus melakukan koordinasi dengan perbankan dan pelaku usaha. Kami meyakini bahwa pertumbuhan kredit akan terus meningkat dan tahun ini bisa mencapai 10-12% untuk mendukung peningkatan kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Di samping kebijakan likuiditas makronudensial tersebut, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makronudensial longgar melalui mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makronudensial pada kisaran 84-94%. Demikian juga mempertahankan rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM pada level 5% untuk bank umum konvensional dan 3,5% untuk bank umum syariah. Dan juga melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value ratio atau kebijakan uang muka 0% pada kredit pembiayaan properti maupun kredit pembiayaan bermotor. Itulah langkah-langkah kebijakan makrobudensial yang longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menempuh kebijakan sistem pembayaran yang longgar, yaitu diarahkan untuk pro growth dengan memperkuat literasi digital dan mendorong perluasan ekonomi keuangan digital. BI terus memperkuat literasi digital serta manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Digitalisasi sistem pembayaran juga perluasan ekosistem juga terus didorong antara lain Bank Indonesia sekarang dengan industri menyelenggarakan kompetisi hackathon dalam digitalisasi termasuk penggunaan AI baik di bidang ekonomi keuangan digital untuk pengambilan keputusan untuk service produk maupun inovasi produk kami sudah luncurkan dan sejauh ini semakin banyak yang ikut kompetisi digital dengan menggunakan AI untuk digitalisasi ekonomi keuangan termasuk digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia juga melakukan perluasan akseptasi kris antar negara dan upaya juga local currency transaction untuk pada sejumlah negara. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk memperluas kerjasama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lain. Dan koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah, KSSK maupun berbagai pihak baik untuk pengendalian inflasi GNPIP sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan maupun koordinasi fiskal dan moneter dan juga koordinasi dalam KSSK. Demikian Bu yang dapat kami sampaikan dari Bank Indonesia.